Eyes on Papua. Sebenarnya ada apa sih di Papua? Kejadian ini berawal dari suku Ayu dan suku Moi dari Papua yang berjalan 48 jam untuk menuju gedung Mahkamah Agung di Jakarta. Mereka datang bukan tanpa alasan cuy. Di sana mereka meminta hutannya dikembalikan dari pembukaan perkebunan sawit. Karena faktanya hutan seluas 36.000 hektar atau setara dengan separuh Jakarta bakal dibabat abis dan dijadikan ladang usaha oleh PT IAL dan PT SAS di Sorong. Pembabatan ini akan berpengaruh pada rusaknya sumber pangan, air, budaya, obat-obatan, dan pengetahuan masyarakat suku Ayu dan Moi. Gak cuman itu cuy, kalau ini terjadi dikhawatirkan akan melepas 25 juta ton CO2 yang akan memperparah krisis iklim di Indonesia maupun dunia. Bahkan Greenpeace pun ngeluarin petisi sebagai bentuk support terhadap hutan di Papua. Kedua suku dari Papua ini meminta agar hutannya dan asetnya dikembalikan karena itu merupakan sumber kehidupan mereka dan mereka juga menjaga agar hutan mereka serta segala makhluk hidup di dalamnya tidak punah. Netizen Indonesia emosi pas tahu berita ini. Mereka mendukung sepenuhnya suku Ayu dan Moi karena ini merupakan bentuk keserakahan para penguasa. Sampai ada yang komen, para penguasa sadarlah, jangan sampai alam semesta marah. Dududu, ngeri banget ya orang-orang yang punya kuasa kayak gini. Yuk kita bantu agar hutan di Papua kembali kepada suku Ayu dan Moi. Gimana nih kalau menurut kalian? Ada tanggapan? 36.000 hutan di Papua akan ditebang. Gue yakin kalian pasti udah pernah lihat poster All Eyes on Papua. Jadi baru-baru ini di Papua ada isu tentang penebangan hutan hujan tropis. Dan luasnya itu sekitar 36.000 hektar atau sebagai gambaran itu setengah luasnya Jakarta atau satu kota Surabaya. Ini adalah masalah yang sangat serius buat Indonesia dan bahkan untuk dunia. Bahkan beberapa waktu lalu, masyarakat adat dari Papua datang jauh-jauh ke Jakarta untuk membela hutan tempat tinggal mereka, tempat mereka hidup, tempat mereka cari makan, obat-obatan, juga habitat binatang dan pohon-pohon supaya nggak ditebang. Masalahnya ini bukan cuma tentang mereka, tapi ini tentang kita semua bahkan satu dunia. Karena kalau penebangan pohon itu sampai beneran terjadi, setidaknya 23 juta ton karbon dioksida bakalan lepas ke udara. Dan pastinya hal ini bakal berdampak besar terhadap krisis iklim yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Yang lebih bikin miris lagi, masyarakat adat Papua yang datang ke Jakarta harus menempuh 48 jam perjalanan untuk melindungi tempat tinggal dan hutan mereka. Dan ternyata guys, alasan kenapa hutan ini ditebang itu karena ada suatu perusahaan yang mau bikin perkebunan kelapa sawit. Tapi parahnya lagi, mereka udah dapat izin juga untuk mengubah hutannya, termasuk juga untuk nebang-nebangin pohonnya. Izinnya ini dapat dari mana? Ya kalian tahu sendirilah. Kalau sampai terjadi hutan seluas itu ditebang, dampaknya banyak banget dan sangat serius. Perubahan iklim, oksigen berkurang, hewan-hewan bakalan punah, suhu bumi bakalan lebih gampang untuk naik, dan yang lebih sakitnya lagi, masyarakat adat ini bakalan kehilangan tempat tinggalnya. Menurut gua, kita semua perlu banget memperhatikan masalah ini supaya nggak beneran terjadi. Kita semua tahu Indonesia itu adalah paru-paru dunia. Kenapa hutannya malah ditebangin dan bukan dilindungin? Apalagi hari ini kita semua memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia loh. Menurut kalian gimana guys? Lanjut nanti. On this World Environment Day, let's focus our attention on Papua, the world's natural wealth that we must protect together. Di Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini, mari kita pusatkan perhatian kita pada Papua, kekayaan alam dunia yang harus kita jaga bersama. All eyes on Papua. Semua mata tertuju pada Papua. Suara Visi. Masyarakat adat Kenasai Mos di Sorong Selatan telah terbukti menjadi garda terdepan dalam perlindungan hutan dari aktivitas industri ekstraktif yang ada di sekitarnya. Namun masih banyak masyarakat adat di belahan dunia yang lain masih berjibaku untuk mendapatkan pengakuan, penghormatan dan juga perlindungan atas hak-hak tradisionalnya. Pemerintah di seluruh dunia harus memastikan regulasi yang ketat untuk mengedepankan kepentingan manusia dan juga planet bumi, ketimbang perilaku-perilaku merusak dari industri yang hanya mengedepankan profit semata. Alam untuk masa depan, bukan untuk perusahaan.
Kenapa semua temen lo mulai ngepost all eyes on Papua? Ini dia, semua hal yang lo perlu tahu tentang perjuangan yang lagi dilakukan di Papua dan apa yang sebenarnya lagi terjadi di sana. Saya mau bicara tentang harapan terakhir rakyat Papua. Coba bayangkan, apa kalau ikhlas kalau rumah lo dirampas demi kepentingan orang-orang yang punya kuasa? Ini yang lagi terjadi sama saudara kita di Papua. Hutan seluas 36.000 hektar atau lebih dari separuhnya Jakarta di Kabupaten Bovendigul, Papua Selatan bakal dibabat habis untuk dibangun perkebunan sawit oleh PT IAL. Di tanggal 27 Mei kemarin, masyarakat suku Auyu dan suku Moi menggelar aksi damai di depan gedung Mahkamah Agung untuk meminta MA membatalkan izin milik perusahaan sawit yang terlibat. Sebab hutan ini adalah hutan adat milik marga Woro yang merupakan bagian dari suku Auyu. Sebelumnya, mereka telah kalah di pengadilan Jayapura dan dengan membawa isu ini ke MA, ini adalah harapan terakhir mereka. Dan bukan cuma PT IAL, warga suku Auyu juga sedang mengajukan kasasi atas gugatan PT KCP dan PT MJR, dua perusahaan yang bakal beroperasi di Bovendigul juga. Yang bikin ini makin geger adalah adanya kabar kalau masyarakat setempat seperti tidak dilibatkan dalam sosialisasi dari perusahaan atau Pemda. Gak ada ruang untuk warga berpendapat. Ditambah lagi, masyarakat di sana gak punya akses ke internet dan koran. Apakah gak ada usaha ekstra dari perusahaan untuk menjalin dialog? Kalau dipikir-pikir, gila ya, hutan ini adalah rumah mereka. Bener-bener sumber kehidupan, air, budaya, pangan. Tapi kalau hutan ini hilang, kemana lagi mereka harus pulang? Coba lo jawab sendiri.